Baik, para jagoan biologi semuanya, kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Nanti kalau ada yang kemarin terlewat, nanti kita akan lihat kembali. Semoga waktunya cukup. Kita kembali membahas soal yang terdapat pada kompetisi Sains Madrasah tahun 2022 tingkat kabupaten kota. Nah, di sini di soal nomor 31 kita disajikan gambar ya, gambar ini kayak kulit ya, tegumen. Nah, skin. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada satu, dua, tiga, empat gambar. Nah, perhatikan teman-teman harus ingat ya, ada tiga bagian kulit. Ya, ada paling tidak teman-teman harus bisa membedakan ada bagian dermis, paling luar namanya epidermis. Ada yang mengaktifkan mikrofon. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu supaya suaranya tidak mengganggu ruang Zoom kita. Dan terorisme. Serta upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah paham dan berkembangnya radikalisme di masyarakat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sedang ada acara di sana ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu, Bapak Ibu. Tanggal 24 Juni 2023 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Saya bisa nggak mengambil semua dengan kesehatan dan keselamatan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih suaranya masih ada itu. Baik, terima kasih sudah tenang kembali. Perhatikan kita tahu bahwa paling tidak ada eh, em- empat bagian lah ya pada kulit itu, terutama kulit pada mamalia. Paling luar, paling tepi namanya adalah epidermis. Ingat saja kalau ada kata-kata epi itu pasti artinya pinggir ya, tepi. Epidermis. Kemudian ini yang warnanya agak abu-abu ya, coklat keabu-abuan itulah. Kemudian ada bagian dermis ya. Pada bagian dermis ya nggak apa-apa, nanti kalau ada ada yang belum dibahas kita akan kembali ke sana nanti ya. Pada bagian dari kita ke nomor 31 dulu ya. Ya, mumpung sudah terbuka kan, jadi nanti kita akan naik ke atas kalau memang waktunya cukup kita akan kembali ke sana. Nah, di sini kita perhatikan kita harus bisa cepat melihat perbedaan yang ada pada setiap gambar. Tadi saya sudah sampaikan ada empat bagian disajikan di sini. Pertama ada bagian nomor satu itu adalah bagian bagian epidermis, nomor dua adalah bagian dermis, ya. Ini Anda bisa lihat. Kemudian ada yang seperti yang warna-warna hitam ini adalah rambut, ya. Kita sepakat bahwa mamalia tidak punya bulu. Yang punya bulu adalah unggas, ya. Kelompok-kelompok aves yang punya bulu. Kalau pada mamalia namanya rambut. Nomor tiga bagian retikuler. Kemudian yang nomor empat bagian ini warna kuning ini subkutan ya, bagian melipit lemak, bantalan lemak. Nah, di soal yang disampaikan, gambar lapisan kulit tersebut adalah milik mamalia yang halal dikonsumsi, kecuali babi. Nah, jadi di sini ada yang mamalia yang halal, ada juga yang tidak halal, yaitu babi. Ya, kulit babi memiliki invaginasi epidermis membentuk folikel rambut. Folikel rambut itu bagian rambut yang paling bawah ini, seperti akar rambut ya, yang membesar nih, yang menggelembung. Nah, dikatakan di soal adalah kalau ciri khas dari kulit babi adalah dia memiliki invaginasi atau pelekukan ke arah dalam di bagian epidermis yang membentuk folikel. Kita perhatikan mana yang epidermisnya masuk ke dalam ya, masuk ke dalam kemudian membentuk folikel. Ya. Oke. Kemudian
dengan kelenjar sebaseus ya, kelenjar minyak atau kelenjar lemak, kelenjar sebaseus yang melekat dan mengandung sebosit yang paling kaya akan lemak. Lapisan lipid hipodermis yang juga tebal. Nah, lapisan lemaknya itu lemak bawah kulit nih, lipid hipodermis yang juga tebal. Tebal ya lemaknya. Jadi kalau saya kasih tanda ini nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Dari informasi di atas, maka hewan yang tergolong halal untuk konsumsi adalah, nah berarti dari yang paling kiri kita kasih nomor ya. Ini dia lupa kasih nomor berarti. Nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampel kulit. Yang halal yang mana? Ya, caranya pertama kita mengidentifikasi yang mana yang merupakan kulit babi. Ya, pertama dia bilang bantalan lemaknya itu kaya lipid, banyak lapisan lipidnya tebal. Ya, tepat nih. Kemudian lapisan membuat lapisan retikular dermisnya relatif tipis. Nah, yang tipis di mana nih? Nomor 2 tipis ya, ini retikuler ya, tipis. Kalau dibandingkan dengan Nomor bagian 3 tipis, atas. Pak. Ya. Kemudian nomor ini juga tipis ya. Nah, jadi ini kan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi ada 4 gambar gitu kan. Nah, kemudian kalau yang 1, 2, 3, 4 ke bawah ini dia menunjukkan bagian-bagiannya tadi. Epidermis, dermis, retrikuler dermis, dan bagian lemak. Nah, maka kalau kita perhatikan, kita cari yang babi itu yang retikuler dermisnya tipis. Ya, nomor 2 tipis. Kemudian yang lagi tipis, nomor 4 ya. Ini tipis juga nih. Tipis. Kemudian tadi katanya apa? Ada invaginasi epidermis membentuk folikel rambut. Nah, nih membentuk folikel rambut. Ini dia. Anda perhatikan nih, masuk ke dalam nih. Yang ini yang merah-merah ini masuk ke dalam nih. Nih. Jadi Jadi jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Karena kita cari berarti yang retikulernya tidak sempit ya, kemudian tidak terlalu banyak bantalan lemak. Maka 1 dan 3 jawabannya dodol. Dodol. Ada yang punya jawaban lain? Silakan yang mau diskusi. Baik, lanjut ya. 32. Nah, tadi ada yang tanya nomor berapa tadi? Nomor 29 ya. Coba kita ke sana ya. Oke, ini 29 tadi ada yang tanya ya. Tadi mana chatnya? Yang tanya tadi Maulina, Mandua Aceh Utara. Pak, nomor 29 sudah dibahas, belum? Oke, nggak apa kita bahas dulu permintaan ya, by request. Tarian ini sudah saya record belum nih? Oh, sudah. Baik, nomor 29 bla bla wahwaladzi anzala minas sama'i dan seterusnya. Yang digarisbawahi adalah wazaituna warumman ya, warumman. Artinya kalau tidak salah delima ya, benar? Warumman Benar, Pak. itu buah delima ya. Kata digarisbawahi dalam ayat yang dimaksud menunjukkan nama buah. Bagian dari buah tersebut yang dapat dimakan adalah bagian, kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya bagian mana yang kita makan kalau pada delima? Biji ya. Dagingnya, Pak. Ya, dia nggak tanya daging atau biji. Sekarang dia tanya apakah exo, peri, meso, atau endocarpium. Nah, sekarang kita lihat gambarnya supaya kita bisa melihat mana exo, mana peri, mana meso, mana endo. Karena ada kartu yang di rumah sudah dapat. Nah, kita kembali dulu ya, lihat beberapa buah lah, biar kita bisa menentukan namanya seperti apa. Ini adalah buah kelapa sawit ya. Kita perhatikan
dari yang paling pinggir dulu. Mustik pencoblos sebagai tradisi agar mendapat. Apa ada suara lain ya? Itu aneh. Nah, ada exocarp ya atau exocarpium, bagian paling luar dari satu buah, apa orang bilangnya, brondol ya, brondol sawit gitu ya. Dari setiap brondol tuh paling luar namanya exocarpium, bagian yang kayak apa sabutnya ini ya, kayak sabutnya ini kayak sabut kelapa adalah mesocarpium. Kemudian ada bagian di dalamnya ada bagian bijinya atau batoknya sama seperti kelapa ya, namanya endocarpium. Kemudian bagian yang ada minyaknya, yang ada intinya ini namanya endosperm, cadangan makanan bagi embrio. Ingat ya, sawit ini kan kelompok monokotil ya. Saya pernah sampaikan monokotil dan dikotil kedua-duanya termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Angiospermae itu dia mengalami pembuahan ganda, maka dihasilkan endosperm, cadangan makanan bagi embrio. Ini embrionya nih satu. Oke, sekarang kita lihat buah yang kedua. Ini ada apel ya. Nah, dalam buah apel juga sama. Perhatikan, ada bagian paling luar namanya exocarpium. Kemudian bagian yang di tengah nih yang biasa kita makan namanya mesocarpium. Bagian endocarpium adalah bagian yang melingkupi biji. Jadi tolong suaranya berisik. Jadi bagian permukaan bijinya itu namanya adalah endocarpium. Dan di dalamnya baru ada yang namanya biji ya. Nah, sekarang kita bandingkan satu lagi dengan tomat ya. Tomat ini sekilas mirip. Kalau kita lihat karena bijinya juga banyak ya. Kayak delima, bijinya juga banyak. Sama juga bagian paling luar adalah exocarpium. Jadi exocarpium, mesocarpium, dan endocarpium nih yang bagian yang paling dekat dengan biji itu nama lainnya menjadi satu kesatuan adalah pericarpium. Ya, pericarpium. Kalau mangga jelas ya, mangga yang kita makan adalah mesocarpium. Nah, dan buah-buahan yang sederhana seperti mangga, kiwi dan seterusnya. Kemudian di sini ada plasenta ya, dan funiculus. Funiculus ini tali pusat. Sama seperti pada manusia juga, tali pusat itu atau funiculus adalah penghubung antara si induk ya, tubuh si induk dengan si calon embrio. Penghubungnya adalah funiculus atau tali pusat dan seed biji. Nah, dari pengetahuan tadi, meso, endo, peri, dan seterusnya, kita lihat gambar ini ya. Memang kalau kita cari gambar delima yang langsung membagi bagian-bagiannya itu apa susah didapat ya. Saya sudah coba cari juga nggak dapat gambar-gambarnya. Tapi dari beberapa keterangan gambar tadi kita bisa berpikir prediktif ya. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Nah, paling luarnya sudah pasti kan. Apa namanya paling luar tadi? Exocarpium ya. Yang tengah-tengah ini yang agak tebal ini mesocarpium. Terus ke dalam dan seterusnya. Ada pericardium dan ada apa? Endocarpium dan seterusnya. Kita lihat pilihan jawaban yang paling mendekati apa? Oh ya, tadi kita sepakat ya yang kita makan ininya ya, yang permukaan biji ini kan, yang dimakan kan. Kalau bagian kulitnya bisa dimakan nih. Enggak ya, yang dimakan. Enggak, Karena ini kalau saya pribadi saya pernah makan, yang saya makan ininya. Saya nggak tahu kalau luarnya ini dimakan atau tidak. Setahu saya tidak dimakan. Yang dimakan adalah bagian permukaan biji ini yang merah-merah ini bisa ya rasanya manis dan seterusnya, manis-manis asem gitu. Kira-kira dari 4 pilihan ini mana yang paling tepat? Pericarpium, salah, Pak. exocarpium, apa jawabannya? Yang paling mendekati ya kalau dari kita berpikir prediktif dari beberapa contoh buah yang lain tadi maka dia paling masuk akal adalah endocarpium ya kalau berpikir prediktif sedang saya sudah coba cari yang gambar delima yang langsung membagi bagian-bagiannya nggak dapat, sulit. Nah makanya kadang-kadang kita harus berpikir prediktif seperti itu membandingkan dengan
organisme yang mirip-mirip gitu ya. Sehingga kita ketika pun memilih kita nggak asal-asal tebak-tebak buah manggis, tapi kita punya punya apa ya, punya referensi lah untuk menentukan, memprediksi mana terdekat. Kalau saya jawabannya endokarpium yang paling dekat ya. Karena kalau exo dia bagian luarnya tadi, meso bagian setelah exo, kalau peri adalah gabungan dari exo dan meso, maka yang paling dekat, yang paling benar adalah endokarpium. Jawabannya dodol ya. Kalau jawaban saya dodol. 30 juga belum jawab ya. 30 ini saya percepat aja ya. Ini kan dia bilang wal kumal. Wal kumal ini kalau saya tidak salah nyamuk. Benar atau tidak? Kutu, Pak. Bukan. Kutu ya. Wal kumal. Iya. Tadi saya ada kemarin saya sempat searching di Google. Dibilang wal kumal nyamuk kecil. Kutu berarti ya. Kutu. Kutu apa nih? Kutu beras, kutu rambut. Wa arsalna alaihim tufana wal jaroda wal kumal. Berarti kutu artinya ya, kutu. Kutu itu kakinya ada berapa? Dua. Hah? Kutu kakinya dua. Itu kutunya udah kutu jenis apa kakinya cuma dua ya? Kutu itu kakinya berapa? 6. Ya, 6. Kalau 6 nama kerennya apa? Hexapoda. Hexapoda itu adalah nama lain dari insekta serangga. Anda bisa lihat bahwa mengapa laba-laba, tarantula itu bukan dikatakan serangga karena mereka kakinya 4 pasang. Maka dalam klasifikasi juga dibedakan ya. Jadi kalau insekta, insekta, kemudian misalnya contohnya belalang, kemudian apa, jangkrik, capung, lebah, ya kutu. Tapi kalau seandainya kalau siapa si laba-laba itu, kemudian si laba-laba, lipan ya, mereka itu bukan serangga, mereka punya kelas masing-masing. Laba-laba itu Arachnoidea ya. Kemudian ada nanti namanya Myriapoda. Nah, kelompok Myriapoda itu kelompok-kelompok si kaki seribu, kemudian si kelabang ya, lipan dan seterusnya. Ciri khas dari sistem saraf pada serangga adalah apa namanya, sistem saraf tangga tali namanya. Dia ada ganglion-ganglion. Kemudian ganglion itu dia kalau kita bilang berfungsi seperti otak lah ya. Kemudian dia punya cabang-cabang ganglion. Dari gambar yang disajikan, satu, dua, A, B, C, D, mana yang mendekati untuk sistem saraf dari kutu? Kalau yang C ini nampak belalang ya, belalang. Atau kalau nggak belalang nih jangkrik dari kakinya nih kelihatan. Ini ada ganglion. Ini semua pilihannya dia kasih A, B, C ini adalah pada serangga semua ini. Nah, kutu mana yang kira-kira bentuknya mirip kutu? Yang di ini apa? Medula pituitari olfaktori. Oh ini udah cerebrum. Kalau cerebrum itu sudah otak ya, otak kecil cerebellum, otak besar cerebrum. Nah, dia belum punya otak dia. Tak punya otak. Kalau dia tak punya, kalau karena dia masih berupa serangga, dia punyanya hanya ganglion-ganglion ya. Dia belum belum sempurna lah, belum punya otak. Maka dia sudah pasti tidak mungkin. Kalau yang C lebih ke arah belalang. A atau B? Yang B, mana Pak. kira-kira pilihan jawabannya? Iya. Yang mirip kutu. B. BB ya, ini abdominal ganglion, ganglion perut. Ada lagi ganglion torak. Nah, torak ke dada ya, ganglion dada. Oke, kita percepat saja, kita bungkus jawabannya untuk soal nomor 20, nomor 30 adalah BB. Lanjut ya. Ini masih banyak soal kita nih, pokoknya nggak terkejar hari ini. Nanti kalau saya sempat saya akan saya sudah agak sibuk sekarang karena banyak kegiatan di kampus ya. Jadi dulu lumayan rajin saya buat video-video mengajar gini ya.
bahas-bahas soal Olimpiade, soal-soal apa UN. Kalau sudah sibuk di kampus, banyak kerjaan dari pimpinan, akhirnya saya sudah mulai terbengkalai YouTube saya itu ya. Jadi udah mulai jarang posting. Nah, nomor 32. Ceritanya apa nih? Berdasarkan cerita di atas, perkirakanlah jenis laba laba yang dimaksud. Ceritanya mana? Bentar, ini ceritanya yang mana nih soalnya? 31 ini soal tentang babi, sudah selesai. 32, berdasarkan cerita di atas, nggak ada ceritanya nih. Perkirakanlah jenis laba laba yang dimaksud. Ini soalnya memang begini ya, memang soalnya salah ya. Iya, Pak. Jadi kita nggak bisa tebak kan? Oke, nggak apalah. Itu rezeki kita kan. Paling paling nanti bonus tuh dari panitia. Nah, satu hal yang bisa kita perhatikan adalah laba-laba itu kakinya ada 4 pasang ya. Kecuali Peter Parker. Nah, itu pun karena dia adalah superhero. Kalau yang lain kakinya 4 pasang. Siapa lagi yang 4 pasang? Scorpionida ya. Kalajeng, kalajengking. Ini tentang berbagai keanekaragaman dari tarantula ya. Laba-laba. Oke, lanjut ya. Bantu nih, saya nggak bisa bahasa nih. Saya bisanya Arab Melayu. Kalau Arab Melayu pun saya bacanya pelan-pelan, betul saya baca ya. Kalau Arab gundul gini saya nggak tahu, nggak ngerti. Arab gondrong aja saya nggak tahu bacanya, apalagi Arab gundul. Baca Bu, bantu Bu. Tazah di Kotiledonai. Gambar berikut memperlihatkan pembentukan ganda suatu kelas tumbuhan pada jenis Dicotyledone. Di Kotiledonai ya betul. Terus Dicotyledone, yaitu embrio yang terbentuk dalam evaluasi melalui peleburan. fertilisasi itu pembuahan. Nah, oke. Terus itu Udah, soalnya Pak, cuman. itu. Nah, Iya. one more. Sekali lagi coba. Gambar berikut memperlihatkan Ya. pembuatan ganda suatu Pembuahan ganda. kelas. Ya. Terus Pembuahan ganda suatu kelas tumbuhan pada jenis Dicotyledone ya. Dicotyledone, yaitu embrio yang terbentuk dalam evaluasi melalui peleburan. Oke. Saya terkesima sama suaranya nih. Jadi yang dia tanya nih, yang dia tanya hasil peleburan atau apa yang melebur ya? Boleh kalimat yang kedua dibaca lagi? Yaitu embrio yang terbentuk dalam evaluasi melalui peleburan. Oke, embrio ya. Oke, fokusnya di embrio. Karena di sini ada dua konsepnya, pembentukan embrio, satu lagi pembentukan endosperm kan. Ini sebenarnya soalnya mudah ini. Jadi susah karena saya nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Karena kita nggak tahu ya jadi susah, nggak tahu apa yang dia minta apa. Baik, perhatikan nih. Terima kasih Ustazah. Mungkin nanti kita bisa tukar-tukaran nomor WA ya. Kalau nanti ke depan saya dapat panggilan lagi mengajar di level yang lebih tinggi, misalnya banyak bahasa Arabnya, saya harus punya partner nih, harus punya kawan diskusi untuk menerjemahkan. Baik, ini adalah kondisi di dalam ovarium, sebuah sebuah tumbuhan atau tanaman ya. Ini sebenarnya ini bagiannya di dalam putih ya. Jadi putih itu kan ada kepala putih, ada tangkai putih sama di ovariumnya ya di dekat bagian perutnya yang gembung itu. Ada beberapa sel di sana. Ini yang ditunjukkan oleh nomor 2, nomor 1 dulu. Nomor 1 ini adalah sel telur ya atau ovum yaitu haploid N. Nah, kemudian yang nomor 2 ini adalah inti vegetatif. Nanti kan terkait ini saya punya satu video pendek saja videonya. Jadi saja Fajar Okta Widarta. Kemudian di YouTube itu saya tulis reproduksi pada tumbuhan. Itu video pertama yang pernah saya upload di YouTube saya itu. Ada sekitar sudah 3.000 atau 4.000 orang yang nonton ya. Dia memperlihatkan animasi bagaimana ini terjadi. Jadi kan sekilas saya sampaikan
Jadi awalnya nomor 2, 3, dan 4 ini dia satu sel, ya. Satu sel dia. Jadi ketika terjadi penyerbukan, ya, peristiwa jatuhnya serbuk sari atau polen di atas kepala putik, itu dia akan masuk ke bulu serbuk. Dia jalan nih melalui jalan nih, dia akan jalan kemari semua. Dalam perjalanan itu, satu buah tadi serbuk sari tadi atau polen, dia akan membelah dua kali. Pertama, dia membelah menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif itu membuat jalan fungsinya. Dia paling depan. Ini dia nomor 2 nih, paling depan. Nah, dalam perjalanannya, si inti yang kedua, yaitu inti generatif, dia akan membelah sekali lagi. Jadi dia menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Yang mana generatif 1? Yang nomor 3. Inti generatif 2, nomor 4. Disebut dengan inti generatif karena nanti mereka yang akan membuahi membuahi ovum, membentuk zigot dan menjadi embrio. Satu lagi membuahi inti kandung lembaga sekunder. Yang mana inti kandung lembaga sekunder? Yang nomor 5. Nanti nomor 5 dia dibuahi oleh yang nomor 4 membentuk endosperm yang tadi kita lihat. Misalnya tadi pada apa? Pada sawit, bagian yang putih di dalamnya itu tuh endosperm, cadangan makanan untuk si embrio. Jadi ini disebut sebagai pembuahan ganda karena ada dua kali pembuahan. Yang pertama, nomor 3 itu akan membuahi nomor 1. Nomor 3 ini adalah inti generatif 1, ya, membuahi nomor 1 yaitu sel telur membentuk embrio. Pembuahan yang kedua adalah si nomor 4 yaitu inti generatif kedua membuahi nomor 5 yaitu ini namanya badan kutub, ya, atau inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder, banyak namanya. Membentuk endosperm, cadangan makanan. Nah, tadi di soal ditanyakan yang membentuk embrio. Embrio itu berasal dari zigot. Zigot itu hasil pembuahan inti generatif 1 yaitu nomor 3 dan nomor 1. 1 dan 3 jawabannya ayam, ya. Untuk memastikan saya soalnya memang itu, tolong Ustazah sekali lagi pelan-pelan baca. Gambar berikut memperlihatkan pembuahan Ganda, ganda ya, suatu kelas tumbuhan oke, pada jenis Dicotyledon, ya. yaitu embrio yang terbentuk dalam evaluasi melalui peleburan. Ya, kalau dia bilang embrio, melalui peleburan nomor 3 dan nomor 1. Ya. Saya ulangi, nomor 1 adalah sel telur atau ovum. Dia dia N, ya. N itu haploid. Kalau pada manusia berarti dia 23 kromosomnya. Dia haploid. Kemudian dia akan dibawahi oleh nomor 3. Ya, hati-hati jebakannya, bukan nomor 1, ya. Bukan nomor 2, ya. Nomor 2 ini selangki. Kalau kita mau nikah bawa selangki kan, nah dialah selangki nih nomor 2 nih. Namanya inti vegetatif. Fungsi dia adalah untuk membentuk jalan pada buluh serbuk sehingga nomor 3 dan nomor 4 dapat sampai ke mikrofil. Mikrofil itu adalah celah kecil menuju ke dalam ovulum atau apa namanya, bakal biji. Masuk dia ke dalam kemari. Nah, sampai di pintu nomor 2 ini dia melebur, dia nggak boleh masuk. Yang boleh masuk ke kamar pengantin hanya pengantin saja. Selangkit makan aja, makan rendang saja di luar sana. Di nomor 3 membuahi nomor 1 menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Kemudian nomor 4 membuahi nomor 5 menjadi endosperm, cadangan makanan bagi embrio nanti. Jelas, ya? Jelas. Jawabannya 1 dan 3. Ayam. Oke. Jangan lupa nanti nonton video saya yang saya bilang durasinya hanya 5 menit saja karena saya memang itu untuk ini, ya, untuk sekilas saja tentang pembuahan ganda. Jadi di animasi Anda akan lihat bagaimana inti vegetatifnya jalan, bagaimana inti generatifnya jalan sampai dia membuahi ovum dan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Silakan. Jangan lupa like and comment. Nah, subscribe kalau perlu. Nomor 34. Ya. 34-nya apa nih? Nomor apa ini?
permasalahan pernikahan. Waduh, ini mau nikah aja masalah, sudah nikah masalah lagi ya. Permasalahan pernikahan dan nasab sangat diatur dalam Islam. Donor gamet. Gamet itu adalah sel kelamin ya. Ada A dan B. Sebentar, saya pelajari dulu ya. Ini saya bingung maksud gambarnya apa. Kalau yang peta, biasanya kalau di buku genetika itu gambar kotaknya adalah laki-laki ya, jantan. Bulat, perempuan. Suami, istri. Gitu ya. Tiba-tiba dari nomor yang bulat muncul P. P ini apa nih? Kemudian ada lagi D. D. D ini apa donor ya? D ini apa donor? P ini apa nih? Oke. Satu lagi. P-nya muncul di tengah-tengah. Di antara kotak dan bulat. Di antara jantan dan betina. Di antara suami dan istri. Muncul anak mungkin ya. P ini. Kalau dalam genetik, P itu parental, orang tua. Kalau anak, filial, keturunan. Muncul di. Oke lah. Apa yang ditanya? Informasi yang dapat diambil hikmahnya. Wah, hikmah. Mengambil hikmah ya. Informasi yang dapat diambil hikmahnya dari diagram sekitar adalah, aduh, kalau udah masalah mengambil hikmah itu Ustadz lah yang paling jago ngambil hikmah ya. Sama mahasiswa lama-lama tamat dia bukan ngambil ilmu, dia hanya mengambil hikmahnya sampai di ini. Recommendation for standardized human pedigree nomenclature. A dan B sudah pasti haram. Kok gitu? A dan B sudah pasti haram hukumnya dalam Islam untuk dilakukan. Memangnya apa yang mereka lakukan? Saya nggak bisa tangkap maksudnya apa. Kalau yang A itu yang D-nya kotak, yang B D-nya dalam bulat. Kenapa haram? Ini apa seperti pernikahan apa ya? Pernikahan sepupu atau masalah mahram ya? Masalah ini mahram nih bukan mahram nih nggak boleh dinikahi gitu ya. Saya ngaitkannya ke agamanya ini yang masih bingung. A haram untuk dilakukan. A haram. Sementara B diperbolehkan apabila ada unsur darurat. Hah? Nah, kita skip ya dulu ya, ini banyak habis waktu nih karena saya blank masih ini. Saya blank. 34 nanti kita itu aja. Saya masih tidak paham maksudnya apa, jadi saya nggak bisa ngambil keputusan. Kita lompat dulu ya. Kayaknya itu tentang donor, Pak. Donor. Kayaknya. Coba bantulah donor apa ini? Ini masalah nasab soalnya. Ini laki perempuan. Pertama masalah letak P-nya ini. Yang satu turunnya dari ibu. Satu lagi yang B, P-nya turun dari tengah-tengah itu. Gambar seperti ini yang umum saya dapat tentang apa ketika buta warna hemofilia, panjang dia berserak bentuk seperti ini. Tapi saya bisa terjemahkan karena saya tahu ini kasusnya adalah buta warna. Terpaut di kromosom X bersifat resesif. Bisa kita lacak nih, mana yang buta warna, mana yang tidak. Kalau ini saya bingung, mana letaknya beda-beda. Pertama P-nya ini di tengah, yang B di tengah-tengah di antara petak dan bulat. Kemudian yang A ini P-nya di bawah perempuan. Maksudnya apa gitu? Coba tadi Kak, yang Kak bilang donor gimana? Bedanya apa sama B ini? P ini siapa? Anaknya gitu. Dapat donor. Yang mendonorkan siapa nih? Tanda panahnya juga nggak jelas ini dari mana ke mana. Oke lah ya, kita skip aja dulu ya. Sayang waktunya terbuang nanti kita lama-lama bengong di sini kan. Juga strategi ya, strategi kalau nanti Anda jumpa soal yang membagongkan, membingungkan, skip aja dulu. Waktu jalan terus. Oke, kita ketiga lima lah dulu. Jumpa lagi dengan urutan Al-Halim dan Asmaul Husna. Wah, ini harus hafal Asmaul Husna lah. Kalau anak madrasah saya yakin hafal semua nih. Yang dari sekolah umum, terbalik-balik ya hafalannya ya. Baik, kita perhatikan. Berapa kemungkinannya bahwa 4 orang anak dalam satu keluarga mempunyai urutan secara berseling, yaitu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Oke. Nah, saya kalau sampai situ saya ngerti. Tapi nanti bantu saya pilih jawaban ya, karena Al-Halim, Al-Wahhab, saya urutannya pun saya kacau balau nih. Al-Aziz, Al-Quds, Al-Quddus ya. Dulu saya hafal, sekarang sudah tidak hafal lagi.
Baik, gini adik-adik. Cara jawabnya gini. Ini ada 4 anak ya. Dia mau 4 anak dan anaknya itu berselang-seling. Berapa peluangnya? Dalam kelahiran normal manusia, ya, normal ya, yang lazim ya, seorang ibu melahirkan 1 orang anak ya, itu yang normal, yang lazim, yang umum. Pak, ada yang kembar loh Pak. Iya, tapi kan itu kejadiannya 1 banding sekian gitu ya. Umumnya ketika ada ibu melahirkan anaknya 1. Ya, normalnya seperti itu. Lazimnya seperti itu. Nah, itu loh supaya konsep kita bisa jelas. Kalau yang lahir itu 1, peluangnya cuma 2. Laki-laki atau perempuan anaknya ya. Laki-laki tuh. Pak, ada juga lahir anaknya kelaminnya ganda. Kita bicara lazim, kita bicara normal, kita bicara yang umum. Oke? Kalau bicara normal, berarti setiap kelahiran itu jumlah peluang lahirnya anak laki-laki ataupun perempuan sama kuat, yaitu 50-50. Berarti berapa? 50% ya, atau setengah. Kita pindah ke ini ya, ke inilah biar bisa saya tulis. Nah, ini saya kasih 28. Anaknya tadi 4. Sorry, anak ada 4 orang. Selang-seling maunya ya, selang-seling. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa peluang setiap kelahiran adalah setengah laki-laki, setengah perempuan, 50-50. Jadi kalau mau cari peluang yang untuk 4 anak itu harus selang-seling. Anak pertama lahir, peluangnya 1/2 kan? 1/2 laki-laki, 1/2 perempuan. Dikali anak kedua lahir, sama juga peluangnya. Mau laki-laki atau mau perempuan, peluangnya setengah. Dikali lagi. Anak ketiga lahir, sama juga, setengah peluangnya. Dikali anak keempat, peluang laki-laki atau perempuan, sama peluangnya, yaitu setengah. Oh, deh. Nah, sama dengan berapa? 16. 2 kali 2, 4, 2 kali 12. 1/6, 1/16. 1/16 ya. Kalau kita cari lagi 0, sekian. Nah, saya tidak bawa kalkulator. 1/16. Oke. Nah, kembali ke soal. Nah, tinggal hafal saja. Kalau hafal apa jawabannya? A, 1 dibagi urutan Al-Halim. Al-Halim itu berapa ya? Urutan berapa? 32, Pak. Oke, 32. 1/32 ya. Bukan jawabannya. B, 1 dibagi urutan Al-Wahhab. Al-Wahhab berapa urutannya? 16. Iya, 16. 16. 1/16. Cocok ya tadi ya. Cocok. Kita pegang dulu ya. C, 1 dibagi Al-Aziz. Ayo, urutan berapa Al-Aziz? 8, Pak. 8. 1/8. Salah berarti. D, 1 dibagi urutan Al-Quddus. 4, Pak. 1/4. Dapat jawabannya ya? Jawabannya B, 1 dibagi urutan Al-Wahhab. 1/16. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Saya minum dulu. Ada soal yang lebih sulit sebenarnya ya. Ada soal yang misalnya nanti dia bilang anaknya 5. Kemudian dia mau laki-laki buta warna, perempuan tidak. Jadi dia banyak faktornya. Kalau soal seperti itu kita harus pakai namanya deret segitiga Pascal kalau nggak salah. Jadi hitungan kita nanti harus pakai hitungan, saya lupa nama matematikanya. Jadi ada 1, di bawahnya ada 1, 2, 1, apa namanya itu? Di bawahnya 1, 3, 3, 1. Jadi kayak ini ya, kayak apa? Piramida gitu. Apa namanya tuh? Matematika, saya lupa dah lama nggak ngajar matematika. Pakai deret itu, kita harus pakai deret itu. Pascal. Pascal ya, segitiga Pascal ya.
Nah, nanti kita harus pakai itu kalau Ya. mau menjawab itu. Misalnya kita maunya di soal yang dia minta 3 laki-laki buta warna, 2 wanita normal. Nah, kita harus cari di bagian mana dia baru dapat koefisiennya bisa kita cari. Begitu ya. Jadi semakin banyak kita baca bahasa soal akan semakin bagus. Kalau dulu saya waktu awal-awal saya jadi tentor di bimbingan belajar kan kami wajib bahas soal itu. Jadi buku 1001 soal biologi UN, SBMPTN itu saya baca, saya pelajari, baca-pelajari. Waktunya baik baca sehingga kita kaya wawasan kita bisa bisa mudah ketika mendapat soal-soal yang unik seperti ini. Baik, saya yakin kalau levelnya sudah level provinsi akan dibuat lebih rumit lagi sama hukuman soal. Ini kan karena kabupaten kota ini aja sudah sulit bagi kita ya. Bayangkan nanti kalau sudah eh, tingkat provinsi. Nah, ini juga sama nih. Nomor 36 ini juga butuh pengetahuan tentang biologi dan pengetahuan tentang halal haram ya. Nah, halal haram. Sebentar, saya punya materinya nggak nih? Jadi, takutnya kalau tidak ada materinya jadi drop saja kita. Kalau kita ada harapan kita sampaikan juga. Halal haram. Baik, kembali kemari. Berikut ini adalah beberapa produk hasil bioteknologi ya. Secara umum bioteknologi produknya ada dua ya. Produk dari bioteknologi konvensional dan produk dari bioteknologi modern. Bedanya kalau konvensional kita hanya pakai organisme atau mikroorganisme kita pakai biasanya. Tapi kalau dia sudah ke yang modern, kita sudah merekayasa genetiknya. Jadi jadi batasannya itu. Kalau kita sudah rekayasa, kita ambil plasmidnya, kita kombinasikan gen-gen dalam tubuhnya, itu sudah modern. Tapi kalau cuman pakai Saccharomyces buat tape, buat yogurt, buat keju, nah itu masih yang tradisional atau konvensional. Baik, pertama dia bilang insulin yang diproduksi dari rekayasa genetik Escherichia coli ya, bakteri coli yang disisipkan gen pengkode insulin manusia. Itu satu. Kita ke bawah dulu. Manakah diantaranya yang boleh digunakan atau dikonsumsi oleh umat muslim? Biar mudah langsung aja ya. Nomor satu, produk satu itu boleh atau tidak dikonsumsi oleh umat muslim? Boleh. Nggak tahu. Boleh, benar boleh dan sudah banyak dilakukan ya. Dan sudah banyak dilakukan. Jadi insulin yang diproduksi dari rekayasa genetik E. coli, jadi plasmid dari bakteri coli itu dipakai, diambil, kemudian dia disisipkan oleh gen pengkode insulin yang terdapat di pulau Langerhans pankreas manusia itu. Jadi gen mana yang mengkode produksi insulin di pankreas diambil, disisipkan di genetiknya bakteri coli. Jadi ketika bakteri itu berkembang biak, membelah diri dan seterusnya, setiap bakteri itu dia mengandung gen penghasil insulin. Nanti tinggal diekstrak, kemudian diperjualbelikan, disuntik kepada penderita, kepada pasien, kepada orang yang membutuhkan insulin. Karena mungkin gula darahnya terlampau tinggi dalam tubuhnya. Kalau gula darah terlampau tinggi dalam tubuh, ginjal cepat rusak. Maka sering sekali kontaminasinya itu, kalau orang yang DM, parah DM-nya, ginjalnya bisa rusak. Tadi karena ginjalnya cuci darahnya repot. Rusak nefron, akhirnya dia harus cuci darah. Karena ginjalnya tidak lagi berfungsi dengan optimal. Yang pertama benar ya, boleh. Tidak ada unsur-unsur yang kecuali kalau nanti dipakai dari gen babi segala macam baru nggak boleh. Ini dia bilang disisipkan gen pengkode insulin manusia, nah boleh nggak ada masalah. Nah yang kedua, daging babi sintetik, daging babi buatan, artinya bukan babi asli ini, yang dibuat dari kultur daging sapi, yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya ini bingung saya, ini kan babinya babi palsu nih. Dibuatnya dari daging sapi, disembelih lagi. Saya buka lah, saya cari ini, saya coba pelajari agamanya dulu nih supaya nggak salah. Ternyata ada berita MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang pemberi sertifikat halal haram itu, mereka tidak memberikan rekomendasi halal atau sertifikat halal pada produk-produk yang walaupun
Nah, nanti boleh dikoreksi ya kalau mungkin mungkin yang saya baca baru itu mungkin ada yang lain mungkin ya mungkin belum tepat. Tapi yang saya baca itu dikatakan ketika ada suatu makanan yang memakai nama-nama yang haram atau berpeluang untuk kesalahan bagi umat karena namanya itu apa kontroversial nama yang dipakai meskipun dibuat dari bahan yang halal itu tetap tidak diberikan sertifikasi halal dan umat muslim dilarang untuk mengkonsumsinya. Nah, itulah potongan dari artikel yang saya baca. Kalau beranjak dari situ, maka poin kedua tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Karena MUI saja melarang, ya. Jadi itu pengetahuan baru juga bagi saya. Ternyata yang seperti itu kondisinya juga tidak dibolehkan dimakan oleh umat muslim. Karena abu-abu, ya, peluang untuk salahnya besar sekali. Yang ketiga, daging vegan. Daging vegan itu ya daging buatan ya, daging palsu. Ada sekarang daging sapi tapi dibuat dari olahan gandum dan kedelai. Ini daging vegan ini dibuat terutama untuk orang-orang apa istilahnya tuh yang tidak mau makan daging, apa namanya? Vegetarian. Iya, vegetarian. Jadi mereka ingin memakan makanan yang rasanya seperti daging ayam, seperti daging sapi, seperti daging babi, tapi jangan daging. Makanya dibuat olahan-olahan, namanya daging vegan. Ya. Daging vegan sintetik, ya. Diperjelas lagi sintetik, artinya memang buatan. Yang dibuat dari rekayasa genetik, jaringan tumbuhan dengan media kultur yang halal. Media kulturnya halal dari rekayasa genetika, kemudian daging vegan sintetik. Nah, nomor 3 ini juga harus jelas. Kalau seandainya daging vegan namanya daging vegan babi, haram. Karena pakai nama babi. Tadi konsepnya yang tadi yang saya bilang bahwa kalau menggunakan nama-nama yang haram atau nama-nama yang menimbulkan kontroversi yang tidak boleh bagi umat Islam, maka MUI tidak mau memberi label halal untuk makanan itu ya. Nah, karena dia bilang daging vegan saja, artinya bisa jadi itu daging vegan sapi, daging vegan ayam gitu ya. Dia nggak bilang babinya. Kalau seperti ini, berdasarkan yang saya baca itu, berarti masih dibolehkan. Kenapa? Karena kalau dia bilang ini daging vegan apa? Daging vegan rasa sapi, ya itu masih boleh. Pertama caranya juga kultur yang halal dan seterusnya, kemudian dia tidak memakai nama-nama yang haram. Ya. Gitu. Yang keempat, vaksin virus influenza. Oke, coba kita nggak usah baca semua dari pilihan jawaban. Kira udah ada nggak jawabannya? Udah Pak, D, yang D Pak. 136. D, Pak. Oh, saya langsung ya. Kenapa? Karena oh ya betul. Karena sudah ada yang dua ya. Nah, itu juga cara cepat memberantas soal. Begitu dapat yang salah, langsung ke pilihan jawaban. Oh, ini ada dua, ada dua, ada dua. Maka A, B, C salah. Baru kita cek yang kita anggap benar. Yang D, coba kita lihat. 1, 3. Oke, tadi sudah kita bahas ya. 6 sekarang. Oh, dapat. Tapi yang hasil. Tapi kan boleh, kita semua makan pun. Ketika bulan Ramadan, ketika Lebaran di kampung saya selalu ada tapi ya. Tapinya tapi ketan. Ya, tapi ketan. Tolong suaranya berisik. Tolong suaranya, mikrofonnya dimatikan dulu. Telinga kami terganggu ini. Sepakat ya, ada yang tidak setuju silakan kita diskusi. Jawaban kita tadi dodol. 1, 3, dan 6. Saya minum dulu ya. Kalian ini rata-rata kelas berapa ya? Ada yang sudah kelas 3 SMA? Belum kan? Belum Pak. Kelas Belum berapa? kayaknya, Pak. Kelas 2 ya? 2 SMA ya? Saya kelas 1. Ada Kelas 1. kelas 1 ya. Banyak kelas 1 ya. Tapi masih banyak PR untuk semoga saja sudah terbiasa membaca buku-buku kelas 2 kelas 3 ya. Nah, punya abang-abangnya memang olimpiade harus duluan yang baca-baca itu setelah
selesai baca-baca buku paket di sekolah kelas 2 kelas 3, memperdalam lagi baru beralih ke Desember ya. Pelan-pelan yang dia bertahap belajar. Baik, makanya kayak tadi Hardy Weinberg itu sebenarnya di kelas 3 udah dipelajari dia. Tapi kalau memang kita masih kelas 1 dan tidak ada program khusus dari sekolah untuk membina, membimbing calon mahasiswa untuk Olimpiade atau KSM, pasti sulit ya karena dia belajar sendiri gitu ya. Belajar sendiri. Jadi beberapa sekolah yang sudah bagus biasanya dia menyediakan program sendiri, program untuk Olimpiade, matematika, fisika, kimia dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ini juga agak dalam materinya ya tentang sequencing DNA. Ini dari hasil PCR ya, polymerase chain reaction. Dibentangkanlah ini. Nah, beberapa orang, ada 6 orang dibentangkan hasil sequencing DNA-nya untuk melihat hubungan kekerabatan. Perhatikan nih, 37, 38, 39, soalnya sama, hanya pertanyaan yang berbeda ya. Dan 40 soal terakhir sama juga. Bagaimana kita harus punya kompetensi bagaimana menyusun ini kladogram. Kladogram itu nama lain dari pohon filogeni. Pohon yang menunjukkan hubungan kekerabatan dari hasil sequencing DNA. Melihat mana yang dekat. Konsepnya adalah yang terdekat, misalnya kayak A, B ini, atau B dan C ini. Nah, ini pasti B dan C ini dekat sekali nih. Ya, karena dia satu sumbernya di titik ini, B. Ini Pak yang paling dekat. Kemudian yang dekat kedua yang mana? Mari yang A. Semakin banyak persamaannya, kita semakin dekat hubungan kekerabatan. Kan ada soal yang kemarin ya, soal yang pertemuan kedua atau ke-1 yang dia bilang makhluk X di hutan samanya dengan manusia sekian puluh, dengan kata sekian sekian. Akhirnya kita cari yang perbedaannya paling sedikit gitu ya. Karena kalau perbedaannya sedikit artinya persamaannya banyak. Sama ini juga sama, jadi persamaannya paling banyak. Saya kasih materinya sedikit supaya nanti lebih mudah ditangkap apa yang ingin saya jelaskan. Sudah saya siapkan materinya. Kita ambil dari penelitian orang. Penerapan IPTEX ya, ini tentang bagaimana kita menyusun, nah ini kita menyusun, ini sama kayak tadi, cuma bentuknya saja yang berbeda. Menyusun pohon filogeni, hubungan kekerabatan dari hasil sequencing. Jadi kalau artinya pas sequencing. Sequencing itu kayak dibentangkan, pembentangan DNA. Ya. Nah, teman-teman tentu tahu yang namanya DNA, dia DNA itu bukan monomer kan ya. Blok penyusun utamanya adalah nukleotida, ya. Nukleotida. Jadi nukleotida, saya punya materinya, tapi ini lama kali jadi. Coba saya ya. Sebentar saja lah, biar nanti teman-teman yang belum itu bisa lihat ya. Saya coba cari materinya sebentar saja. Karyaku materi bagus gambarnya. Yang nomor 1 kayaknya. Nah, nih, kayak gini. Ini supaya pemahamannya jadi utuh ya. Nah, perhatikan, ini adalah gambar. Kita mulai dari yang I saja dulu. Yang I ini DNA double helix ya. Double artinya dia ganda, helix, berpilin. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini, ya ini dari Garland Science 2008. Ini kalau di kampus manapun Anda kuliah, nanti mau ada kuliahnya di Unsia, di UTU, di ITB, segala macam, maupun di Oxford, buku ini yang akan dipegang kalau nanti bicara masalah biologi molekular, ya, tentang sel. Nah, jadi ini kita perhatikan nih ada huruf-huruf ya. Huruf-huruf ini adalah basa nitrogen, ada basa purin dan basa pirimidin. Saya ngafalnya Pugua PCT ya. Kalau Pugua itu artinya
bahasa purin, dia bahasa nitrogennya adalah guanin dan adenin. Jadi PU2. Purin itu adalah guanin dan adenin. Satu lagi PCT. Bahasa apa yang namanya pirimidin, bahasa nitrogennya adalah PCT. Sitosin dan timin. Nah, pasangannya selalu sama dia. Perhatikan yang E ini, ya. Pertama Anda bisa lihat dia berpilin seperti tangga tali, ya tangga tali berpilin. Anak tangganya adalah basa nitrogen yang diikat oleh apa namanya ikatan hidrogen, ya. Guanin pasangannya selalu sitosin. Perhatikan ikatan hidrogennya 3, selalu 3. Anda lihat di tempat lain yang di D ini, Q sama G selalu 3, 3, 3. Nah, 3, 3. Kemudian ada timin dan adenin. Adenin, timin. Ikatan hidrogennya cuma 2. Ini penting saya jelaskan juga karena pernah saya dapat soal OSN, tapi ya OSN tahun berapa saya lupa. Dia kasih contoh ditemukan 2 bakteri kalau nggak salah di apa ya di gunung bawah laut gitu, yang sangat ekstrim. Setelah diselidiki dia bilang eh, pokoknya ada dua spesies lah ya, 2 spesies yang hidup di tempat yang ekstrim. Setelah diselidiki, spesies A itu lebih banyak jumlahnya dibanding spesies B. Nah, dibentangkanlah sama dia DNA-nya ya. Dia tanya habis itu dari penjelasan di atas, alasan yang paling tepat mengapa spesies A lebih dominan daripada spesies B di tempat ekstrim tersebut adalah ternyata kalau setelah saya perhatikan di itunya, di spesies A itu lebih dominan karena dia lebih banyak memiliki guanin dan sitosin pada bentangan DNA-nya daripada timin dan adenin. Jadi sebenarnya jumlah ikatannya juga mempengaruhi kekuatan DNA. Karena DNA-nya semakin kuat, ikatannya ada 3, dia akan lebih susah rusak DNA-nya. Sehingga spesies itu dia lebih bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim daripada spesies yang di. Jadi bahkan kita harus sampai berpikir seperti itu, ya, berpikir bahwa oh berarti ada kaitan ini ya dengan kemampuan organisme. Makanya saya bilang ada yang namanya berpikir prediktif. Dari data yang kita punya, ilmu yang ada, kita berpikir prediktif ke depan. Tolong suara mikrofonnya jangan dihidupkan dulu. Nah, building blocknya dari DNA itu adalah nukleotida. Nih, ya, nukleotida terdiri atas fosfat, gula, pentosa, dan basa nitrogen. Ya, ini ada fosfat, ada gula, pentosa, dan basa nitrogen. Ini gambarnya ya. Yang bulat kuning ini adalah fosfat, kemudian yang warna agak coklat adalah gula, dan yang G tentu adalah guanin, dia adalah basa nitrogen. Nah, jadi bedanya kita dengan orang lain maupun dengan kakak kandung dan adik kandung kita adalah di sininya, di urutan-urutan basa nitrogen. Jelas ya? Ini di building bloknya ya, basa, gula, dan fosfat. Oke, jelas. Nah, kita kembali ke jalan yang benar. Nih, di sini dikasih A, B, C, D ya. Nanti kalau ini sudah paham, pasti bisa jawab tadi. Soal 4 soal yang tadi pasti bisa jawab. Perhatikan, ini A, B, C, D. Ada 4 individu. Nah, urutan DNA-nya dibentangkan. Nah, sudah. Kemudian dia katakan, dari urutan DNA di atas, carilah perbedaan urutan DNA-nya. Jadi yang beda. Misalnya A sama B, apa yang beda? Perhatikan nih A sama B. Pertama, G sama A ini beda. 1. Ini sama. Ini lagi, C sama T ya. Beda. Jadi ada 2 bedanya ya. Oke, sama semua. A sama B bedanya 2 gitu ya. Nah, kita buat tabel seperti ini. Nih. Jadi cari yang beda. Tadi A, ini A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Ini A sama A ya kosong. Ada. A sama B ada 2 bedanya. Sama juga dengan sebaliknya. A sama B 2. 2, 2. Oke.
Satu lagi kita perhatikan coba sekarang dengan C. A dengan C katanya 3 ya. Ada 3 perbedaannya. Kita lihat kemari. Kita buktikan. A sama C. A sama C. 1. Ini beda yang pertama beda. Terus sama. A sama C ya. Hah? Ini pertama beda. Beda. Ya benar ya 3 ya. Ada 3 yang beda. Nah makanya dibuat 3 dan seterusnya. Artinya semakin banyak perbedaannya nanti dia akan semakin jauh ya, tidak dekat. Nah, ketika nanti kita menyusun kladogramnya atau pohon filogennya. Kita lanjutkan. Setelah kita dapat seperti ini ya, kita buat datanya. Kemudian carilah kedua taksa yang paling dekat hubungannya atau yang paling pendek jarak genetiknya. Dari tabel di atas, jarak taksa A atau takson A dan takson B adalah taksa yang paling dekat karena hanya ada 2 urutan DNA yang berbeda. Nah, di A dan B paling dekat. Mulailah pohon filogeni ini dengan cabang yang menghubungkan A dan B. Nah, jadi buat A dan B, masing-masing cabang harus memiliki panjang yang sama. Ya, jadi panjangnya harus sama. Buat satu titik, kemudian tarik garis yang panjangnya sama. Sehingga jaraknya dibagi 2. Ya, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jaraknya masing-masing 1. Ini dia. Nah, nih gambarnya. A, B, ini jaraknya kan dari 2. Jadi 1 di sini, itu di sini. Ini buat lu titik pusatnya. Kita bilang misalnya 1 senti lah misalnya. Satuannya senti misalnya kita mau buat. Ini 1 senti, 1 senti. Mengapa 1 senti, 1 senti? Karena tadi kita sudah temukan perbedaannya adalah 2. Ya, ada 2. Oke. Kira masih sederhana, cukup jelas. Kita lanjutkan untuk menentukan bagaimana bentuk selanjutnya. Nah, selanjutnya nomor 6 ya. Taksirlah jarak antara unit AB dengan taksa yang lain. Nah, tadi AB sudah kita buat gambarnya kan. Hitung jarak rata-rata AB ke C. Jarak dari A ke C adalah 3. Ya. Dari mana taunya? Dari tabel tadi. Nih. A ke C 3. A ke C 3. Oke. Kalau yang lain B ke C, B ke C 3 juga. B ke C 3. Oke. Nah, jarak B ke C adalah 3 sama. Maka rata-rata dari AB ke C adalah 3. Karena tadi 3 tambah 3 bagi 2. Ya, maka rata-ratanya dapatnya 3. B, hitung jarak rata-rata dari AB ke D. Nah, jarak A ke D 5. Kita buktikan A ke D 5. Benar ya. Kemudian jarak dari A ke D 5. Benar. Nah, ini untuk mengetahui mana yang lebih dekat ya. B atau D dengan AB. Jadi untuk mengetahui AB itu lebih dekat dengan C atau lebih dekat dengan D. Jarak A ke D 5 dan jarak B ke D 5. Maka rata-ratanya adalah 5. Karena 5 tambah 5 bagi 2. Ya, 10 bagi 2, 5. Nah, masih mudah. Oleh karena jarak AB ke C lebih kecil. Tadi berapa? 3 rata-ratanya ya. Lebih kecil, maka C ditempatkan setelah A dan B. Nah, setelah A dan B, tempatkan C. Pada pohon tersebut. Masing-masing cabang AB dan cabang C mempunyai panjang 1,5. Mengapa? Karena tadi jaraknya adalah 3. Ingat, dalam buat cabang, dia dibagi 2. Karena kan cabang, namanya juga cabang. Minimal cabang tuh ada 2 arah kan. Dia harus sama panjang. Karena dia 3, maka dibagi 2. Jadi 1,5, 1,5. Ini gambarnya. Perhatikan. Nih, tadi A sama B. Ini A sama B. 1 jaraknya kan A sama B. Karena 1,5 untuk dapat C, ditambah lagi. Ini tadi 1-nya, ditambah 1,5 ke bawah. Nih. Nah, jadi 1,5.
1 ditambah 0,5 jadinya 1,5. Kemarin juga sama 1,5. Munculkan yang C. Nah, dapat. Selanjutnya, terakhir, taksirlah jarak ABC ke D. ABC ke D. Jarak A ke D 5. Jarak B ke D 5. Jarak C ke D 5. 6. Ya, ini ya. Sesuai tabel. A ke D 5, B ke D 5, C ke D 6. Nah, C ke D 6. Jadi jarak rata-rata jarak ABC ke D 5,3. Dari mana datangnya? Dari 6 tambah 5 tambah 5 bagi 3. Ya. 6, 5 tambah 10, 10 tambah 6, 16. 16 bagi 3 ya, 5,3. Sehingga panjang cabang D adalah 5,3 bagi 2. Supaya bisa jadi 2 cabang, yaitu 2,7. Gambarnya seperti apa? Nah, tadi kan sudah dapat nih, ini 1 ya, AB tadi 1, 1. Kemudian ke C dia 1,5. Makanya 1 tambah 0,5 dengan 1,5. Untuk dapat 2,7 butuh berapa lagi? Butuh 1,2 lagi. Nah, maka kemari dia. Baru cari garis yang sama panjangnya, yaitu sama-sama 2,7. Nah, dapatlah sini. Begitulah cara menentukan hubungan kekerabatan. Jadi memang benar terbukti bahwa pohon filogenetik ini dibuat untuk melihat hubungan kekerabatan genetik seseorang. Maka evolusi itu berkaitan erat dengan materi genetik. Perubahan materi genetik akan merubah fenotip secara perlahan pada organisme. Perubahan itu ya. Oke, selesai. Nah, sekarang konsepnya adalah pertama berarti kita sudah tahu semakin banyak persamaan, maka tempatkan dia pada tempat yang berdekatan, ya, jaraknya dekat gitu. Kita ke soal. Nah, ini dia sajikan tidak dalam bentuk basa nitrogen, tapi batang-batang persamaan ya. Yuk, kita lihat ada 6 manusia, penafulan maksudnya orang ya, 6 orang. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil tes DNA dari hasil pengelompokan berdasarkan kekerabatan yang paling dekat di antara 6 fulan berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Itu kalau dari jumlahnya. Kemudian kita lihat dari kesamaan ketika dicek ya. Ini adalah apa namanya indikatornya ya. Perhatikan kalau yang si fulan nomor 1 ini dia fulan 1 dan fulan 2 kita lihat di mana yang letak kesamanya ya. Ini nggak jumpa ya, kosong. Ini sama ya, letaknya sama ya di apa nih di 1000 ini mereka sama nih. 1 sama, kemudian di 700 sama, tidak 1, 2, ini sama nggak nih? 3, Sama. ya ada 3. Pegang ya, ada 3 letak yang sama. 3 pembacaan yang sama lah. 1 dan 2. Sekarang 1 dan 3 coba. Betul ingat ya tadi ada 3 ya. 1 sama 3 coba lihat. Sama nih? Sama kan? 1. Sama. Sama, Pak. Ini tidak. Ini tidak. Ini sama ya? Sama ya? Oke. 2. Ini sama nih? Sama, Pak. Sama ya. Sama. 3 juga ya. Dia ada 3 juga ya. Oke. Kalau yang 4 dan 5 cuma sedikit sama, ada pasti di bawah 3 nggak mungkin ya. Malah kalau kita lihat ada yang paling error ini. Yang paling jauh coba lihat. Kalau nomor 4 ini sama siapa dia sama? Oh, ini sama dia. Dengan 1 dan 2 sama. 1 dan 2 dia sama. Kemudian dengan yang ini sama. Oke. Sama. Kalau yang 6 nih kayaknya agak error. Paling lain dia nih. Coba lihat ya. 6 ini sama ini nggak sama ya, jauh ya. Enggak kan? Enggak. Enggak. Yang ini yang kedua nih? Enggak Ya? juga, Pak. Enggak juga. Anak siapa ini? Yang ini? Enggak. Yang ini? Enggak juga.
Enggak ya? Jadi yang paling jauh yang mana? Itu dulu kita tangkap. Kita bisa tahu bahwa si Fulan 6 paling jauh kan? Iya, Pak. Tak ada yang mirip kan? Oke. Tak ada yang mirip nomor 6. Ada nggak soal yang nyenggol yang paling jauh? Atau kalau disuruh urutkan, cari aja yang 6 paling jauh. Ini coba kita pakai cara cepat untuk jawab soal ya. Nanti kita telah satu persatu nanti. Oke. Jika 5 Fulan tersebut adalah saudara kandung, maka Fulan beberapa bukan termasuk di antaranya. Nah, kan saya jawab langsung. Mana yang bukan saudaranya Angka nih? 6. 6. Nah, nanti kita kita analisis lagi sesuai dengan kebutuhan soal. Kalau yang cuma ditanya yang mana yang bukan keluarga langsung dapat nih. Iya nih, 6 ini nggak masuk kemana-mana nih, nggak ngambil siapapun. Ini kayaknya anak tetangga nih atau anak yang tertukar. Kayak film-film gitu ya. Bulan 6. Ya suruh jika 5 Fulan tersebut adalah saudara kandung, maka Fulan yang bukan termasuk diantaranya adalah isian. Isinya berapa nih? Berarti di sini kita isi apa nih? Bulan 6. 6 gitu ya. Bulan 6 ya. Ya, benar. Bulan 6. Sepakat ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini nilainya lumayan nih. Satu materi untuk berapa 4 soal ya. Tadi sudah ya? Ini sudah. Gambar ini gambarnya sama. Saya sudah cek gambarnya sama. Tadi saya pastikan dulu. 6 enggak, enggak. Oke, ini gambarnya sama berarti. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil tes DNA dan hasil pengelompokan berdasarkan kekerabatan yang paling dekat. Di antara 6 Fulan. Oke, sama soalnya. Fulan yang paling dekat kekerabatannya adalah Fulan X dan Fulan X. Yang ditunjukkan huruf B dan C. Ya, B dan C. Kenapa dia paling dekat? Karena tadi ini dia satu titik yang sama muncul ini satu nenek moyang yang sama. Jadi satu keluarga yang memang paling dekat sekali hubungannya. Catatan jawaban ditulis angkanya, ya. Angka huruf A, B, C. Kalau angka 1, 2, 3 gitu ya. Oke, yang paling dekat kekerabatannya. Ya, pilihannya apa sih? Oh, yang ada pilihan ya. Kalau kita lihat yang paling dekat itu yang paling banyak kesamaan. Ya, antara tiga nih. Kita lihat mana yang lebih dekat. Hmm, tadi 1 sama 2 sudah 1 sama 3. Coba sekarang dua sama 3 gimana ya? 2 sama 3. Yang 6 kita nggak usah urus lagi, udah pasti dia jauh kan. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Saya saya langsung menebak di antara 1, 2, 3 ini. Bentar ya. 2 dan 3 coba. Ini nggak ada. Ini 1, 2, 3 juga ya. 1, 2, 3. Oke. Ini panjang katanya. Ini jaraknya ya. Yang yang banyak samanya di level-level bawah ini siapa nih? 1, 3 atau 1, 2 atau 2, 3? 1, 1 dapat 700 ya. Kalau 2 dan 3 ini nggak dapat. Ini dapat. Ini samanya agak jauh ya. Di 1.500 ini. Jauh jaraknya. Kalau yang ini itu 2. Ya, jauh. Saya Maaf. cenderung kedua dan ketiga. Karena dia pada jaraknya itu nih masih di level kalau 2 dan ketiga ini pertama ini 500 ya, ini 500, kemudian ini samanya dia di 700, ini samanya lagi di 800. Sementara kalau melibatkan di 1 sama 3 ini ada yang jauh nih, 1.500 jaraknya nih, 1.500. Lebih jauh kan? Kemudian kok 1 dan 2 ini di rentang 1.000 dia. Ada yang di rentang 1.000. Tapi kalau 2 dan 3 itu dia samanya itu di rentang 800. Ini 800, 700, lebih rendah dia. Tapi walau malam lah itu cara saya analisa ya. Saya jawabnya 2 dan 3.
Bulan 2 dan bulan 3 yang menempati B dan C. Bulan 2 dan bulan 3 yang paling dekat. Memang sama jumlahnya, tadi ada 3 yang sama, tapi kalau kita lihat dari ini, dari angka jarak ini ya, yang lebih dekat adalah 2 dan 3. Maksudnya yang bagian yang samanya ya, bagian yang samanya nih. Di 500, kemudian 700, dan di 400. Jawabannya itu 2 dan 3. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Lanjut. Oke. Lanjut 39. Waktunya nggak lama lagi ya, ntar kita habis waktu kita. Apa yang dia minta sekarang, nomor 39? Bulan yang memiliki genetik paling berbeda. Ini sama kayak yang tadi ya. Mana yang paling berbeda genetiknya? Bulan ke-6, Pak, tadi kan? Iya, sama lagi ya. Berarti ini soal nomor 3. Oh, cuman bahasanya aja tadi ya. Jika 5 bulan adalah saudara kandung, maka bulan mana yang bukan? Iya juga jawabannya. Udah terbantu saudara kita ya, udah terbantu. Jadi bulan 6 ini udah 2 kali muncul ya. Di nomor 37 dan 39. Nah, jadi ini gambaran tentang apa? Kembali gambaran tentang orang yang tes DNA ya. Kan sekarang sering tuh kejadian perceraian misalnya. Kenapa cerai? Dibilang kamu selingkuh. Apa buktinya? Ada yang bilang kamu sering keluar bersama laki-laki lain. Itu anak tuh bukan anak aku tuh. Wah, dari ribut segala macam. Nggak percaya, nggak percaya ini. Akhirnya ya mau nggak mau supaya kepercayaan itu hadir, buktikan. Tes DNA. Bisa pakai. Jadi tes DNA itu seperti ini caranya. Dicocokkan DNA si laki dan DNA si perempuan sama si bayi. Diambil bisa dari darah, atau diambil dari mukosa pipi yang paling mudah. Mukosa pipi dipakai pakai stick, pakai ya serah lah, pakai cotton bud juga bisa digosok-gosok. Selama dia itu selnya punya inti, di dalam inti ada materi genetik, ada DNA. Diambil DNA-nya, ya, dilihat dibentangkan seperti ini, nanti dicocokkan. Nah, kalau ternyata setelah dibentangkan ternyata si bayi jauh sekali seperti ini, ya, nah itu wajar si suami bilang kan jauh, ini bukan anakku, nggak ada hubungan sama anak, bukan darah aku nih, bukan anak aku. Nah, jadi dia bisa memperkuat itu. Ataupun setelah dibuktikan ternyata kok sama semua, berarti dia nggak bisa lagi membantah itu anak dia, jangan lagi dia bilang itu anak orang ya, hasil perbuatan selingkuh dan seterusnya. Jadi ini juga metode yang sering dipakai untuk uji ya, uji tentang hereditas lah, tentang keturunan. Kita lanjutkan. Yes, the last question ya. Iya, kemarin ada soal polong-polongan ya, belum saya jawab ya. Apa yang ditanya sama dia? Bulan nomor 3, betul. Wah, ini yang repot. Disuruh urutkan. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berturut-turut ditunjukkan oleh huruf R. Oke. Tadi yang F itu yang ke 6 ya. F yang ke 6. Tadi jawaban kita ya. B dan C yang mana? B dan C tadi yang ke 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Oke, 2 dan 3. Kemudian kita harus cari lagi nanti ini yang terdekat kemudian nanti di posisi yang A ya, yang terdekat kemudian ya. Oke, berarti kalau di sini kita dapat yang lebih jauh, yang B lebih jauh. Jadi urutannya nanti sekarang kita cari ya, selain yang F ya, nanti kita coba lihat ke atas, kita cari siapa yang menempati di A, di D, dan di E. Di antara A, D, sama E, yang paling jauh adalah yang E ya, yang paling jauh yang E. Kemudian diikuti oleh yang D, kemudian yang A. Berarti yang A yang A itu harus yang lebih dekat dengan B dan C. Kita lihat mana siapa yang A itu, fulan nomor berapa yang A itu ya. Dari gambar aja lah, kira-kira yang A itu yang mana? Udah kelihatan, Bun. Yang sama-sama ada 3 kesamaan. Yang satu, Pak. 1, ya. Ini tadi hitung nih, ini ada 1, 1, 1, ada 3. Ya dengan yang nomor 3, 1 dan 3, coba lihat. 1, 2, 3 juga. Maka yang paling dekat ya kita.
Ini isinya adalah bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, sekarang yang ini nih. Kita tentukan 4 dan 5. Siapa yang di posisi D, siapa yang di I. Mana yang lebih jauh ya dari yang tadi. Ini sama dengan ini dapat. Ini sama dengan 2 ini. Ini sama dengan 2 ini. Kalau yang bulan 5, ini sama dengan ini, sama dengan ini sama dengan ini, sama dengan ini. Wah, dia dapat banyak sama ya. Dia yang ini sama dengan ini. Wah. Nah, lihat di ikatan yang keberapa dia samanya ya. Kita abaikan dulu yang 4 ya. Karena tadi kita mau cari, kita cari 4 dan 5 ini yang paling dekat dengan 1, 2, 3. Nah, gitu. Yang keempat itu samanya di urutan ke 800 ya. 800. Ini sama dengan 2, sama dengan 3. Dia, di 800. Kemudian dia juga di 1000 dia sama dengan yang kedua dan yang ke 1. Bulan nomor 5 dia samanya itu dengan bulan 2 dan bulan 1 di 1000. Di sini dia samanya di atas. Nah, berarti yang lebih dekat yang mana? Yang di bawah ini tadi kan? Bulan 4. Maka bulan 4 itu adalah yang D dan bulan 5 yang I. Itu kalau dari kita baca dari gambar. Ya, jadi ini juga mempengaruhi nih. Ini jarak nih. Ada 1500, ada 800. Jarak. Jadi semakin dekat dia semakin dekat semakin banyak persamaannya, maka jaraknya akan semakin dekat. Begitulah kira-kira pertemuan kita hari ini. Ada waktu 3 menit lagi. Coba lah ya kita cari tadi yang kacang kapri tadi ya. Kacang kapri ya. Walaupun saya belum yakin jawabannya yang mana, karena saya belum dapat kunci jawabannya, belum dapat buku yang bersana. Tapi kita coba lah dengan berpikir prediksi. Nomor berapa ya kemarin ya? Kacang kapri ya? Kacang kapri. Masih ingat nomor berapa? Udah lewat ya? Lewat dah. Kacang Sudah lewat itu, kapri. Pak. Nomor berapa kacang kapri? Kacang. Mana nih? Ini ya? Nomor 17. Dan berapa? 17. 17. Oke, terima kasih. Ada jauh. Oke ya, saya coba dengan pengetahuan yang ada dulu, saya coba memprediksi. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh yang benar ya. Genre polong-polongan bisa beberapa. Ya, kita langsung ke pernyataannya aja. Kita cari yang mana yang benar. Bunga yang menghasilkan polong seperti itu tidak diserbuki. Oke, kita skip dulu. Tabung serbuk sari tidak memasuki semua bakal biji dalam polong tersebut. Ini kan masalahnya tadi dia bilang ada yang bijinya matang, ada yang tidak ya. Ini saat membuka polong seperti ini biasanya terlihat bahwa beberapa bakal biji telah menjadi biji matang, sedangkan bakal biji lainnya belum. Nah, itu masalahnya kan. Oke, terkait peristiwa tersebut bla bla. Nah, jadi ada yang mana, ada yang tidak. Endosperm tidak cukup untuk didistribusikan ke semua bakal biji dalam polong tersebut. Ini nggak masuk akal nih. Masa endosperm cadangan makanan tidak cukup untuk didistribusikan ke semua bakal biji dalam polong tersebut. Saya nggak yakin dengan pernyataan nomor 3 nih. Saya yakin Allah itu pasti kasih rezeki cukup. Nggak mungkin Allah kasih cadangan makanan nggak cukup ya. Nah, walaupun agak-agak dimensinya berbeda, tapi saya tidak tidak setuju dengan pernyataan ini. Lebih masuk akal tabung serbuk sari tidak memasuki semua bakal biji. Nah, itu bisa jadi dalam polong tersebut. Bunga yang memenuhi polong seperti itu tidak diserbuki. Kalau tidak diserbuki, berarti dia secara vegetatif, misalnya secara partenokarpi gitu ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ovula itu dari ovule ya, bakal biji yang gagal berkembang menjadi biji berasal dari bagian bunga yang steril, yang mandul. Buah dapat berkembang bahkan jika semua ovula di dalamnya belum dibuahi. Nah, ini namanya partenokarpi kalau pada tumbuhannya. Buah dapat berkembang bahkan jika semua ovula di dalamnya belum dibuahi. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh yang benar ya 1 dan 2. Perusahaan ini.
Kalau nggak, kalau kita tidak tahu detail bagaimana pembuahan kacang kapri ya, 2 dan 4. Ah, semuanya ini ada 2, 2, 2, 2, 2, 2. Berarti 2 ini berarti 6 nih. Masuk semua 2. Tabung sebenarnya tidak masih sama memasuki semua bakal gigi dan bawang. Yang 3 ada masih salah, yang ketiga masih salah. 2, 4 atau 2, 5 lah kayaknya. Kalau disuruh pilih ya. Kalau disuruh pilih saya lebih ke 2 dan 5 tabung sebenarnya tidak memasuki semua bakal gigi dan bawang. 2 dan 5. Buah dapat berkembang bahkan jika semua ukuran dalamnya berkumpul. 3 dan 4. Ukuran nggak akan berkembang lagi. Ya gitulah, saya juga tidak yakin karena saya kurang kurang dalam mengetahui tentang kacang kapri ya. Ini dia spesifik kacang polong. Kalau kita cari, kita searching di Google pun nggak dapat itu yang spesifik menjelaskan bagaimana pola penyerbukan kacang kapri ya. Harus tanya sama ahli kacang kapri ini, profesor kacang kapri. Kalau sama tukang jual kacang kapri lebih nggak tahu lagi dia, cuma dia jual doang. Nah, begitulah kira-kira pertemuan kita hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga kita bisa terus menjaga silaturahim. Nanti kalau ada mau tanya-tanya juga boleh ke email saja fajaroktawidarta@utul.id. Boleh kemarin nanti kalau mau tanya-tanya pada soal-soal yang bagus, terutama genetika ya, saya lumayan lumayan jago genetika. Boleh kemari ya ke Fajar Oktawidarta kita @utul.ac.id. Nah, boleh ke sana kalau ada tanya, kalau ada soal-soal yang bagus untuk kita bahas, boleh. Insya Allah kalau saya ada waktu akan saya jawab, saya balas emailnya. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.